Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hendrawan, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10106011. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah tentang memahami konstitusi dan warga negara Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut. Memahami konstitusi dan warga negara. Memahami konstitusi. Apa itu konstitusi? Menurut Casey-Ware, pada tahun 1975, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Herman Heller, pengertian konstitusi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. Yang terakhir, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang dituangkan dalam dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis adalah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel bersifat elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa, atau dengan persyaratan yang berat. Kemudian yang ketiga adalah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusi derajat tidak derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti derajat tinggi. Sehingga persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sulit mengubah konstitusi derajat tinggi, melainkan sama dengan pengubahan undang-undang. Yang keempat adalah konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Kemudian yang terakhir adalah konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Tujuan dan fungsi konstitusi. Menurut C.F. Strong, menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintahan, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Fungsinya yaitu penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, dan pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Adapun poinnya yaitu: 1. Konstitusi berperan sebagai dasar pembentukan negara. Kedua, konstitusi berperan sebagai perekat bangsa. Yang ketiga, konstitusi berperan sebagai hukum dasar. Yang keempat, konstitusi berperan sebagai hukum paling tinggi. Yang kelima, konstitusi berperan sebagai perangkat kehidupan yang demokratis. Keenam, konstitusi sebagai penjaga demokrasi. Yang ketujuh, konstitusi sebagai alat untuk membatasi dan memisahkan kekuasaan negara. Dan yang terakhir adalah konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak-hak warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia maksudnya adalah UUD 1945 menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan. UUD 1945 juga memiliki fungsi khusus sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, akan tetapi oleh pemerintahan dan penguasa juga. Kemudian yaitu memahami warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ialah yang diakui oleh hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia ialah
Yang pertama, hak. Hak warga negara adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kemudian, kewajiban. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hukum, hak, dan kewajibannya adalah warga negara ikut serta dalam pembela negara. Menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan menjunjung hukum dalam pemerintahan. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah: pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pemerintah daerah. Kemudian, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Demikian paparan saya untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.